Jenderal Dudung dibidik oleh dua kelompok berbeda, tapi masyarakat Indonesia yang sangat beragam ini mayoritas tidak suka ribut-ribut soal agama dan keyakinan. Keyakinan masing-masing bisa berjalan harmonis tanpa ada gangguan yang berarti, karena sifat dasar masyarakat Indonesia tidak mengedepankan ego. Jadi bahkan mungkin sebelum agama-agama lain datang ke negeri ini, bangsa yang berbudi luhur ini senantiasa mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Mungkin dari sinilah lahir ideologi Pancasila dan ada yang kita sebut dengan gotong royong. Namun, belakang muncullah kelompok-kelompok yang mencoba merusak karakter asli bangsa Indonesia. Misalnya, kelompok Wahabi yang mengaku paling bertauhid atau paling berislam. Bahkan ada pentolan dari kelompok Wahabi ini yang bernama Firanda malah menyebut bahwa Sunan Kalijaga itu wali setan. Kurang ajar banget kan? Belum lagi ada beberapa teman-teman Firanda yang juga melakukan beberapa penghinaan kepada keyakinan warga setempat. Dan tidak sedikit juga mereka diamuk massa. Selain kelompok Wahabi yang sangat meresahkan sejak awal, meskipun mereka ada yang pro pemerintah, tapi ajaran dasar mereka justru bisa merusak falsafah keindonesiaan bangsa ini. Karena mereka beragama bukan dengan akal nurani yang sehat, tapi berdasarkan arogansi dan egoisme yang sangat kaku. Karena ketika mereka berdebat dan kalah debat, selalu saja punya alasan bahwa sebenarnya ia tidak kalah debat. Ada faktor lain yang menyebabkan suasana dirinya kalah debat. Kelompok ini selalu mencari alasan, dan pada buntutnya kembali lagi mereka menyebarkan ajaran kaku di mana-mana. Bahkan yang ekstrim mengajarkan atau menyebarkan ideologi jihad yang salah kaprah. Dan itulah ISIS. Lalu kelompok kedua yang membuat kegaduhan di negara ini adalah bukan kelompok Wahabi, tapi kelompok yang merasa sedang melawan kezaliman. Kelompok ini justru melakukan amalan-amalan yang dikafirkan atau dibid'ahkan oleh kelompok Wahabi. Seperti misalnya maulidan, ziarah kubur, dan bahkan tahlilan atau sungkeman. Bahkan dari kelompok ini ada jemaahnya yang sampai cium kaki tokohnya. Dan ini kadang Wahabi tidak setuju. Misalnya si Bahar yang memamerkan dirinya dicium kakinya oleh salah satu anak yang masih ingusan. Duh, kasihan anak itu. Nah, kedua kelompok ini bersatu untuk menyerang pemerintahan Jokowi. Karena sepertinya mereka dikoordinir oleh Sang Bohir. Maka itulah berhasil muncul kelompok 212. Kelompok yang berbaur antara ideologi Wahabi dengan non-Wahabi, tapi sama-sama diajak membenci pemerintah. Sekali lagi, meskipun ada pentolan Wahabi yang tidak juga anti pemerintah, tapi ajaran dasarnya bisa sangat meresahkan dan bisa sangat mengganggu suasana karakter asli bangsa ini. Bahkan kedua kelompok yang bergabung dalam satu bendera anti pemerintahan ini, narasi mereka hampir seragam. Coraknya yaitu isu komunis atau PKI. Kalau Wahabi selain bermain isu PKI, juga memainkan isu anti Syiah. Karena memang Wahabi yang dari Arab Saudi ini tengah gencar membenci Iran yang mayoritas mazhab Syiah Isna Asyariah.
Padahal di kelompok non-Wahabi anti pemerintahan ini ada yang tidak terganggu dengan Syiah. Bahkan saya pernah menemukan segelintir orang atau oknum yang dikenal sebagai pengikut Syiah malah bergabung dalam barisan anti pemerintahan ini. Sebagai pengikut Syiah malah bergabung dalam barisan anti pemerintahan ini. Semangat mereka yaitu melawan kezaliman, katanya. Bahkan Rizik dan Bahar sendiri tidak termasuk orang yang sangat anti Syiah. Kebalikan dengan kelompok Wahabi yang selalu menjadikan Syiah sebagai kambing hitam. Bahkan pernah ada tokoh Wahabi yang bernama Pizarro menulis buku dengan aroma imajinasi cocok logi diberi judul Zionis dan Syiah Bersatu Hantam Islam. Padahal kenyataannya Syiah di Iran sangat terdepan melawan Zionis, termasuk melawan Amerika. Namun lagi-lagi mereka berkata, itu hanya sandiwara. Padahal fakta korban berjatuhan dan para petinggi militer di kedua belah pihak sudah banyak yang berguguran. Jadi kadrun versi Wahabi dan kadrun versi non-Wahabi sama saja. Sama-sama menggunakan ilmu cocok logi dan memaksakan egonya. Jika sudah tahu apa yang selama ini dianggapnya benar ternyata salah, ternyata belum bisa move on, masih saja mencari alasan untuk ngeles. Keterangan yang agak panjang di atas sebenarnya saya hanya ingin mengatakan bahwa kegaduhan yang terjadi beberapa dekade terakhir ini penyebabnya adalah arogansi ataupun egoisme, baik di kalangan Wahabi maupun non-Wahabi. Dan kalau sudah ego dan arogansi yang bermain, maka akal sehat dipertaruhkan. Maka dari itulah mereka sering menggunakan ilmu cocok logi, ilmu paling konyol tapi diyakini oleh para kadrun sebagai suatu kebenaran sejati. Bayangkan kalau ada dalil tertulis bahwa bumi sebagai hamparan, lalu langsung dipahami sebagai bumi datar, akhirnya akan jadi ramai terus gaduh. Belum lagi ngotot dan nyerosos terus, merasa tafsirnya sudah paling benar. Satu demi satu kegaduhan akan terus terjadi selama kedua kelompok ini masih eksis dan terus bergerak. Dan di kalangan oknum elit politisi sudah pasti membaca hal ini sebagai aset atau potensi untuk bisa memanfaatkannya. Dan ternyata pada Pilkada DKI 2017 sudah berhasil dikerahkan. Maka karena itulah, jangan heran jika saat ini kalimat Tuhan bukan orang Arab berusaha dikuras terus. Dan salah satu pentolan kadrun versi Wahabi yaitu Adi Hidayat melakukan upaya itu. Dengan kesombongannya, ia berusaha menggiring narasi ini agar dipermasalahkan. Padahal bangsa kita adem-adem saja dengan pernyataan itu. Dan bahkan ada orang dengan nama Tuhan tertulis di KTP-nya. Berarti Tuhan orang Jawa dong. Menjawab pertanyaan Adi Hidayat, lantas orang mana? Jadi santai saja sebenarnya dengan masalah-masalah seperti itu. Menjadi besar masalah ini kalau terus dipicu dan memang sengaja agar terjadi kegaduhan yang lebih besar. Ya, kita sudah belajar dari kasus Ahok lah. Masa mau terulang lagi? Jangan sampai seperti keledai yang jatuh pada lubang yang sama. Jika seorang jenderal dudung diahokkan, wibawa negara malah terkesan turun wibawanya. Bisa didikte oleh gerombolan yang tak berguna di negeri ini. Jangan sampai deh. Dan orang yang melaporkan jenderal dudung sudah terdeteksi siapa orangnya, yaitu Damai Hari Lubis. Orangnya yang tidak suka damai malah sepertinya senang bikin kegaduhan. Si Hari Lubis ini
selain dikenal sebagai pengacara Edi Mulyadi, juga dekat dengan Rizik, Bahar, dan pada intinya orang ini adalah bagian dari geng 212 atau geng Kadrun, yaitu kelompok yang beragama dengan modal bokong penuh arogansi dan egoisme. Maka jangan berharap negara bisa kondusif jika kelompok ini masih saja bebas melakukan upaya penyesatan di masyarakat. Kelompok Kadrun ini sepertinya ingin melakukan balas dendam, dan mungkin juga dibantu oleh Sang Bohir dengan menambah pasokan akomodasi agar kencang bersuara. Dan kita sebagai rakyat Indonesia yang sangat mencintai dan menjaga negeri ini, mau tidak mau harus melawan. Para provokator nista itu wajib dilawan. Narasinya yang peko wajib dibantai. Dan syukur-syukur kalau di antara mereka itu banyak yang sudah sadar dan berhenti menjadi kadrun, kemudian berembuk ikut berkontribusi memajukan negara ini dengan berbagai karya dan pengabdian sesuai kemampuannya. Jadi daripada bikin kegaduhan, mending bikin kemajuan. Meski nanti bisa beristri lebih dari satu tapi tidak menzolimi. Iya kan? Sadarlah, selama ini kalian mengatasnamakan poligami sebagai sunnah Rasul, tapi asli ente sangat bersahwat saja. Itu artinya ente beragama dengan ego dan pengen coba rasa yang lain. Iya kan? Jadi karena itulah, sadarilah dulu apa itu adil, baru lakukan kewajiban dan hak. Begitulah kira-kira. Beragamalah bukan berdasarkan ego dan arogansi, apalagi berdasarkan monas. Tapi beragamalah karena memang sejatinya agama bisa sejalan dengan akal sehat. Kalau tidak sehat berarti sakit. Tapi beragamalah karena memang sejatinya agama bisa sejalan dengan akal sehat. Kalau tidak sehat berarti sakit.